Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Metidiana Utik Pasero dengan NIM 20030150006 dari kelas PJKRA angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami manusia melalui dimensi filsafat, upaya memahami eksistensi manusia. Filsafat merupakan cabang ilmu pengetahuan yang selalu menggunakan pemikiran mendalam, luas, radikal, dan berpegang pada kebijaksanaan dalam melihat suatu problem. Dengan kata lain, filsafat selalu mencoba mencari hakikat atau maksud di balik adanya sesuatu tersebut. Apa itu filsafat? Secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani, yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Beberapa filsuf Yunani menunjukkan keberagaman pengertian ini. Yang pertama, Herodotus menggunakan kata philosophei dalam upaya untuk menemukan sesuatu. Dalam pengertian ini, filsafat diberi arti rasa cinta untuk mengetahui, memuaskan aspek kognitif. Kemudian, Sophia bagi Pythagoras adalah pengetahuan hasil kontemplasi. Dengan pengertian ini, murid Plato ini ingin membedakan antara pengetahuan hasil kontemplasi dengan pengetahuan yang bersifat teknis dan instrumentalistik yang dimiliki oleh para pelaku bisnis dan atlet. Kemudian Plato, sebagaimana dipaparkan oleh Andre Ad-Ujan, lebih jauh menunjukkan hakikat filsafat sebagai hasil kontemplasi dalam 5 karakter berikut. Yang pertama, itu dapat bertahan terhadap diskusi kritis. Artinya yaitu, kegiatan utama dari filsafat adalah mengkaji secara kritis tentang segala hal. Dengan kajian ini diharapkan terjadi pertanggungjawaban yang rasional. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan metode dialektis. Dengan metode ini filsafat bergerak secara bertahap, yakni mengkritik pandangan-pandangan yang ada. Setelah itu membangun pandangan baru yang didukung dengan argumen yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga yaitu berusaha mencapai realitas yang terdalam. Maksudnya yaitu filsafat menganalisis hal-hal terdalam dari kenyataan. Ia tidak berhenti pada fakta empiris, melainkan berusaha untuk menemukan kebenaran yang terdalam. Filsafat mencari pengetahuan yang sejati serta hal yang hakikat dari realistis. Karena itu filsafat bersifat mati-empiris. Kemudian keempat itu filsafat bertujuan untuk mengungkap tujuan ideal realitas. Bagi Plato, memahami kebenaran berarti juga memahami ide tentang kebenaran yang dicari oleh manusia. Ide tentang kebenaran dilihat dari realitas tertinggi bagi manusia. Kemudian mengetahui bagaimana harus hidup sebagai manusia. Dalam butir ini filsafat dikaitkan dengan suatu pengetahuan yang benar tentang cara hidup sebagai manusia.
Kemudian dari pendekatan etimologis tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat berarti pengetahuan mengenai pengetahuan akar dari pengetahuan atau pengetahuan yang terdalam. Secara terminologis, banyak sekali pendapat-pendapat yang berkenaan dengan pengertian filsafat. Tidak ada pengertian yang pasti, tetapi terdapat beberapa pengertian yang menjurus kepada pengertian-pengertian dari filsafat. Kemudian eksistensi manusia sebagai individu. Eksistensi manusia dan tahap-tahap pengembangannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap estetis. Pada tahap ini manusia dikuasai oleh naluri-naluri seksual, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik, dan biasanya bertindak menurut suasana hatinya atau mood. Manusia estetis pun adalah manusia yang hidup tanpa jiwa. Ia tidak mempunyai akar dan sisi di dalam jiwanya. Kemauannya adalah mengikatkan diri pada kecenderungan masyarakat dan zamannya. Namun semuanya itu tidak dilandasi oleh passion apapun selain keinginan untuk sekadar mengetahui dan mencoba. Manusia estetis bisa mewujudkan pada siapa saja, termasuk pada para filsuf, ilmuwan. Sejauh ini mereka tidak memiliki passion, tidak mempunyai antusiasme, komitmen, dan keterlibatan tertentu dalam hidupnya. Manusia estetis tidak tahu lagi apa yang sebetulnya diinginkan, karena hidupnya tergantung pada mood dan tren dalam masyarakat dan zamannya, yang pada akhirnya mood manusia estetis ini, hidupnya hampir tidak bisa lagi menentukan pilihan karena semakin banyak alternatif yang ditawarkan masyarakat dan zamannya. Jalan keluarnya hanyalah ada dua: bunuh diri atau bisa juga lari dalam kegilaan atau masuk dalam tingkat hidup yang lebih tinggi, yakni tingkat etis. Tahap yang kedua yaitu tahap etis. Memilih hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini, di mana individu mulai menerima kebaikan moral dan memilih untuk mengikatkan diri kepadanya. Sesudah mulai ada passion dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipilihnya secara bebas, jiwa individu etis mulai terbentuk sehingga hidupnya tidak lagi tergantung pada masyarakat dan zamannya. Akar-akar kepribadian cukup tangguh dan kuat. Kemudian yang ketiga yaitu tahap religius. Hidup dalam Tuhan adalah hidup dalam subjektivitas transenden. Tahap rasionalisasi dan tanpa ikatan pada sesuatu yang bersifat duniawi atau mundane. Hidup yang hendak memilih jalan religius tidak bisa lain kecuali berani menerima subjektivitas transendennya itu, subjektivitas yang hanya mengikuti jalan Tuhan dan tidak lagi tertarik pada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal atau ekstensi etis, maupun pada tuntunan pribadi masyarakat dan zamannya atau tahap estetis. Selanjutnya, hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Para
para ahli pikir dan ahli filsafat memberikan subten kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dilakukan manusia di bumi ini. Yang pertama yaitu manusia adalah Homo sapiens, artinya manusia makhluk yang mempunyai budi. Kemudian yang kedua, manusia adalah animal rational, artinya binatang yang berpikir. Kemudian manusia adalah Homo eloquent, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Kemudian manusia adalah Homo faber, yang artinya yaitu makhluk yang terampil. Dia pandai membuat perkakas atau disebut juga tool making animal, yaitu binatang yang pandai membuat alat. Kemudian manusia adalah zoon politikon, yaitu manusia yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian manusia adalah Homo economicus, artinya makhluk hidup yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi yang bersifat ekonomis. Kemudian yang terakhir yaitu manusia adalah Homo religious, yaitu manusia yang beragama. Dr. M.J. Leinveld, seorang tokoh pendidik bangsa Belanda, memandang manusia sebagai animal educandum dan animal educable, yaitu manusia adalah makhluk yang harus dididik dan dapat dididik. Oleh karena itu, unsur rohania merupakan syarat mutlak terlaksananya program-program pendidikan. Hakikat dan martabat manusia. Manusia dalam ajaran agama Tauhid tersusun dari dua unsur, yaitu materi dan non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, daya gerak, baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, dan sebagainya. Ketika daya yang dimaksud akan mengalami perkembangan dan penurunan sesuai kemampuan manusia dalam mengolah daya-daya yang dimaksud. Pertama, daya pikir atau akal yang berpusat di kepala. Islam dipertajam melalui perenungan dalam semesta dan kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Kemudian yang kedua, daya rasa di kalbu yang berpusat di dada, dipertajam melalui ibadah. Kemudian yang ketiga, daya nafsu yang berpusat di perut akan meningkatkan kekuatan dua nafsu itu diikuti kemauannya. Kemudian konsep manusia menurut pandangan Islam sebagaimana disebut di atas berbeda dari konsep manusia menurut konsep sekularisme. Adalah manusia tersusun dari tubuh dan roh. Roh dalam konsep ini adalah daya yang berpikir dalam diri manusia. Hubungan antara filsafat, pendidikan, dan manusia. Manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia. Sehingga didasari atau tidak, manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal maupun tidak, dengan baik atau buruk. Semua tergantung manusia itu sendiri dan lingkungan yang mempengaruhinya. Kaitannya dengan hal tersebut, dengan akal manusia yang bisa dikatakan jenius. Manusia dapat menemukan jalan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka dengan baik, yaitu dengan pendidikan. Manusia mulai sadar akan arti penting pendidikan bagi kehidupan mereka.
Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam olahraga.